Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitriani Asmada dengan NIM B11210058. Saya dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Hukum adalah serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang aturannya bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis dan bersifat imperatif atau memaksa. Tujuan diadakannya hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, keamanan, dan ketentraman serta ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Berdasarkan isinya, hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Contohnya ada hukum perdata dan hukum dagang atau bisnis. Klasifikasi hukum yang kedua ada hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dan hal-hal yang ada dalam negara. Contohnya ada hukum pidana, hukum tatanan negara, dan hukum administrasi negara. Sedangkan hukum bisnis adalah aturan yang diterapkan khusus untuk mengatur kegiatan usaha atau bisnis agar tercipta ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan usaha atau bisnis. Kegiatan bisnis dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan adalah seluruh kegiatan jual beli yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri oleh pelaku bisnis atau usaha dengan tujuan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Contohnya ada agen, grosir, toko, dan swalayan. Yang kedua ada kegiatan industri. Kegiatan industri adalah kegiatan membuat atau mengubah barang atau jasa untuk menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari sebelumnya. Contohnya ada industri pabrik, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri film atau hiburan. Yang ketiga ada industri jasa. Industri jasa adalah kegiatan yang menyediakan dan melaksanakan jasa yang dilakukan oleh orang atau suatu badan. Contohnya ada jasa perhotelan, jasa laundry, jasa advokat, dan lain sebagainya. Ada 6 sumber hukum di Indonesia. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibuat oleh suatu badan dan memiliki sifat imperatif atau memaksa. Contohnya ada undang-undang tentang perseroan terbatas dan undang-undang tentang pajak penghasilan. Sumber hukum yang kedua adalah kebiasaan. Suatu hal yang menjadi kebiasaan dapat menimbulkan keyakinan bahwa kebiasaan tersebut dapat menimbulkan kewajiban hukum yang harus ditaati, dan apabila kebiasaan tersebut tidak ditaati akan berakibat hukum. Contohnya saat kita DP rumah, dan apabila kita tidak jadi untuk membeli rumah tersebut, maka DP kita akan hangus. Sumber hukum yang ketiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang digunakan oleh hakim-hakim sekarang sebagai dasar mengambil putusan kepada kasus-kasus yang sama atau sejenis. Sumber hukum yang keempat ada perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak mengenai suatu hal dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Contohnya ada perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian utang piutang, dan lain sebagainya. Sumber hukum yang kelima adalah traktat. Traktat adalah perjanjian antara dua negara atau lebih bersifat bilateral maupun multilateral. Contohnya perjanjian ekspor-impor garam antara negara Indonesia dan negara India.
dan perjanjian seluruh anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Sumber hukum yang keenam adalah doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum atau sarjana hukum yang digunakan sebagai dasar penyelesaian suatu masalah. Ada 3 sumber hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama, KUH per Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memiliki sifat lex generalis atau umum. Yang kedua ada KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, memiliki sifat spesial atau lex spesial. Yang ketiga ada peraturan perundang-undangan lain di bidang bisnis, sifatnya lebih spesial. Contohnya ada undang-undang tentang perseroan terbatas dan undang-undang tentang cipta kerja. Subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum, meliputi manusia dan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan menjadi objek perhubungan hukum, berupa kebendaan atau segala barang dan hak yang dimiliki oleh orang. Saya akan mendirikan badan usaha berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT FT Cahaya Setosa. Alasan saya memilih perseroan terbatas sebagai bentuk badan usaha yang akan saya dirikan karena dalam perseroan terbatas, harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi dipisah, dan perseroan terbatas merupakan badan usaha yang berstatus badan hukum, sehingga apabila terjadi pelanggaran yang terjadi di perseroan terbatas dapat digugat ke pengadilan. Perseroan terbatas yang akan saya dirikan ini akan bergerak di bidang industri dan perdagangan, yang di dalamnya akan memproduksi dan memasarkan berbagai jenis makanan ringan yang terbuat dari bahan dasar kentang. Contohnya seperti kentang goreng, keripik kentang, dan biskuit kentang. Badan usaha perseroan terbatas yang akan saya dirikan ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Perseroan terbatas yang akan saya dirikan ini didirikan dengan cara membuat akta pendirian otentik yang di dalamnya berisi tentang hal-hal yang ada di dalam perseroan terbatas. Dan setelah melakukan pembuatan akta pendirian otentik, dilakukan pengesahan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia guna mendapatkan status badan hukum. Setelah melakukan pengesahan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dilakukan pengumuman yang diumumkan melalui tambahan berita Republik Indonesia. Usaha perseroan terbatas ini pertama kali mendapatkan modal yang didapatkan dari pendiri perusahaan, yang besarnya disesuaikan kemampuan para pendiri. Setelah itu, modal ditempatkan minimal 25% dari modal dasar dan disetorkan ke dalam kas PT saat PT didirikan. Badan usaha perseroan terbatas ini memiliki struktur organisasi tertinggi yaitu RUPS. Setelah itu ada Dewan Komisaris yang bertugas untuk mengawasi badan usaha, dan setelah itu ada direksi yang bertugas untuk mengurus jalannya perseroan terbatas. Badan usaha perseroan terbatas bertanggung jawab secara terbatas berdasarkan jumlah kepemilikan saham dan tidak akan bertanggung jawab di luar kepemilikan saham. Badan usaha perseroan terbatas ini dapat dibubarkan melalui keputusan RUPS
yang didasari karena jangka waktu pendirian yang telah ditetapkan pada anggaran dasar telah usai atau dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga dan dicabutnya izin perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi. Hal-hal tersebut yang menjadikan alasan pembubaran perseroan terbatas. Setelah perseroan terbatas dibubarkan, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari, likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditor dan menteri melalui surat kabar dan berita negara Republik Indonesia tentang pembubaran perseroan terbatas ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.